Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Auliainaku dari Prodi S1 Farmasi semester 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai patofisiologi yang terjadi pada penyakit gagal jantung. Baiklah, perlu kita ketahui bahwa pada gagal jantung terjadi suatu kelainan multisistem di mana terjadi gangguan pada jantung, otot skelet, dan fungsi ginjal, stimulasi sistem saraf, simpatis, serta perubahan neurohormonal yang kompleks. Nah, pada disfungsi sistolik terjadi gangguan pada ventrikel kiri yang menyebabkan terjadinya penurunan cardiac output. Nah, hal ini yang menyebabkan aktivasi mekanisme kompensasi neurohormonal, sistem renin-angiotensin-aldosteron, serta kadar vasopresin dan natriuretik peptid yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan jantung sehingga aktivitas jantung dapat terjaga. Aktivitas sistem simpatis melalui tekanan pada baroreseptor menjaga cardiac output dengan meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kontraktilitas, serta vasokonstriksi perifer atau peningkatan katekolamin. Nah, apabila hal ini timbul berkelanjutan, maka dapat menyebabkan gangguan pada fungsi jantung. Aktivitas simpatis yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya apoptosis miosit, hipertrofi, dan nekrosis miokard vokal. Kemudian stimulasi sistem renin-angiotensin-aldosteron ini juga dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi renin, angiotensin 2, angiotensin 2 plasma, dan aldosteron. Nah, si angiotensin 2 ini merupakan vasokonstriktor renal yang poten atau arteriol eferen, dan sirkulasi sistemik yang merangsang menghambat tonus vagal dan merangsang pelepasan aldosteron. Aldosteron ini akan menyebabkan retensi natrium dan air serta meningkatkan sekresi kalium. Pada angiotensin 2 ini juga memiliki efek pada miosit serta berperan pada disfungsi endotel pada gagal jantung. Terdapat 3 bentuk natriuretik peptid yang berstruktur hampir sama yang memiliki efek yang luas terhadap jantung, ginjal, dan susunan saraf pusat. Atrial natriuretik peptid atau ANP ini dihasilkan di atrium sebagai respon terhadap peregangan yang menyebabkan natriuresis dan vasodilatasi. Nah, pada manusia, brain natriuretic peptide atau BNO ini juga dihasilkan di jantung, khususnya pada ventricle. Kerjanya mirip dengan ANP tadi. C-tipe natriuretic peptide terbatas pada endotel pembuluh darah dan susunan saraf pusat. Efek terhadap natriuresis dan vasodilatasi minimal. Atrial dan brain natriuretic peptide ini meningkat sebagai respon terhadap ekspansi volume dan kelebihan tekanan dan bekerja antagonis terhadap si angiotensin 2 pada tonus vaskuler, sekresi aldosteron, dan reabsorpsi natrium di tubulus renal. Karena peningkatan natriuretik peptid pada gagal jantung, maka banyak penelitian yang menunjukkan perannya sebagai marker diagnostik dan prognosis, bahkan telah digunakan sebagai terapi pada penderita gagal jantung. Nah, vasopresin ini merupakan salah satu hormon antidiuretik yang meningkat kadarnya pada gagal jantung kronik yang berat. Kadar yang tinggi juga didapatkan pada pemberian diuretik yang akan menyebabkan hiponatremia. Nah, endotelin disekresikan oleh sel endotel pembuluh darah dan merupakan peptid vasokonstriktor yang poten menyebabkan efek vasokonstriksi pada pembuluh darah ginjal yang bertanggung jawab atas retensi natrium. Konsentrasi endotelin 1 plasma akan semakin meningkat sesuai dengan derajat gagal jantung. Disfungsi diastolik merupakan akibat gangguan relaksasi miokard dengan kekakuan dinding ventrikel dan berkurangnya compliance ventrikel kiri yang menyebabkan gangguan pada pengisian ventrikel saat diastolik. Nah, penyebab tersering adalah penyakit jantung koroner atau PJK, hipertensi dengan hipertrofi ventrikel kiri, dan kardiomiopati hipertrofik,
selain penyebab lain seperti infiltrasi pada penyakit jantung amiloid. Nah, walaupun masih kontroversial, dikatakan 30-40% penderita dari gagal jantung ini memiliki kontraksi ventrikel yang masih normal. Dan pada penderita gagal jantung sering ditemukan disfungsi sistolik dan diastolik yang timbul bersamaan meski dapat timbul sendiri. Baiklah, itulah pembahasan materi terkait patofisiologi tentang gagal jantung dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.